Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami kembali Engkau ingatkan untuk membangun persekutuan kami di dalam ibadah kami yang kecil ini Tuhan. Di atas segala anugerah, perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan yang Engkau perlihatkan, yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan. Bapa yang di sorga, pimpin kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi damai sejahtera dan buka hati pikiran kami agar kami Tuhan dapat melakukan ibadah kami ini dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh keimanan yang sungguh dan teguh. Ini doa kami Tuhan, awal hingga akhir ibadah kami. Semua kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Yesaya yang sampai kepada kita pada hari ini, tepatnya Yesaya 35 ayat yang ke-5 ini masuk ke dalam kitab Yesaya pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39. Yang mana ini adalah kitab yang masuk ke dalam bagian proto Yesaya, di mana pada saat itu cukup terang dijelaskan bahwa umat Tuhan sebelum masuk dalam pembuangan Babel. Dan dijelaskan juga bahwa pokok pemberitaan kitab Yesaya ini adalah ajaran tentang Allah yang Maha Kudus. Allah sebagai Bapa dan Allah sebagai penebus, serta Allah sebagai penguasa tertinggi, yang mana di dalamnya terdapat hubungannya dengan umat Tuhan yang dibangun dengan terus menekankan tentang kebenaran, keadilan, dan status sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan tugas yang ditetapkan kepada Yesaya sebagai utusan Allah mencoba untuk menyadarkan bangsa Israel di dalam keadaan mereka pada saat itu dengan segala penderitaan dan hukuman yang mereka terima, bukanlah karena serangan hebat dari bangsa lain yang membenci mereka, melainkan itu semua terjadi karena dosa dan penyimpangan mereka yang mereka telah perbuat kepada Allah. Dan di sanalah Nabi Yesaya menyampaikan pesan itu, bahwa jika semuanya bisa saja berubah dan kembali dipulihkan oleh Tuhan apabila mereka mau kembali kepada Tuhan Allah. Allah adalah Allah yang penuh janji dan harapan, sebab Dia adalah Allah yang menjanjikan keselamatan melalui kedatangan Mesias ke dalam dunia. Berulang kali ditegaskan bahwa Allah akan datang dengan membawa keadilannya untuk menjauhkan penderitaan dosa dari tengah-tengah kehidupan umatnya, dengan jalan kembali menerapkan hidup yang kudus. Dan setiap umat Tuhan dipanggil agar mau berjalan di jalan yang telah disediakan itu, sehingga umat Tuhan dapat merasakan hidup yang penuh sukacita yang abadi dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, di mana ayat ini digunakan untuk menyatakan siapa sebenarnya dirinya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang-orang pada saat itu. Janji keselamatan yang dikatakan dalam perjanjian lama itu telah nyata di dalam penyataan diri Yesus Kristus, dan Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia membuka jalan keselamatan yang dijanjikannya itu melalui salibnya. Penderitaan manusia dari belenggu dosa telah dibebaskannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah jalan kudus yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Dan dikatakan bahwa Dia berkuasa. Dia mencelikkan mata orang-orang buta dan membuka telinga orang-orang yang tuli, seperti apa yang dikatakan dalam nats ini. Tuhan mencelikkan mata setiap orang-orang yang percaya dan membuka telinga. Yang dimaksud di sini adalah
membuka kepada kemauan dan kemampuan untuk dapat melihat dan mendengar dan menyambut firman-Nya, serta menguatkan kaki untuk berjalan setia mengikut Dia, bahkan membuka mulut kita agar dapat bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa dinyatakan kepada kita lewat ayat yang menyapa kita pada hari ini, di mana dinyatakan kepada kita lewat ayat ini bahwa Dia adalah Allah, jawaban dari segala harapan kita. Dia adalah Allah sumber kekuatan kita yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dia datang melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia tidak hanya dapat melakukan perkara-perkara kesembuhan secara fisik, melainkan Dia adalah Allah yang juga dapat memulihkan relasi kita, hubungan kita dengan mencelikkan dan membuka kembali mata iman dan telinga rohani kita, dan mengenakan kasut kaki kerelaan yang telah dibutakan, ditulihkan dan dilumpuhkan oleh dosa dan kuasa jahat. Semuanya itu Yesus berikan dan lakukan kepada kita, agar kita dapat melihat, agar kita dapat mendengar firman-Nya, dan agar kita dapat mengikut Dia dengan setia, sehingga kita dapat melihat serta beroleh janji nyata keselamatan dari Allah, seperti apa yang Dia katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Karena firman Tuhan itu adalah jalan yang diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan dari Allah dan hidup yang penuh sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah kepadanya dan hiduplah seturut dengan segala kehendak-Nya. Amin.